Empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan ACT penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Salah satunya adalah mantan Presiden ACT, Ahyudin, yang mengaku akan kooperatif menjalani serangkaian pemeriksaan. Empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri siang tadi. Keempat tersangka ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT, Ibnu Hajar selaku Presiden ACT saat ini, Haryana Hermain selaku Senior Vice President dan anggota Dewan Presidium ACT, dan Nofriyadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 merangkap Ketua Dewan Pembina ACT. Salah satu tersangka Ahyudin menyebut dirinya secara kooperatif akan mengikuti semua proses hukum oleh Barreskrim Polri. Saya sebagaimana sebelumnya 9 kali datang sebagai saksi, maka bagi tersangka pun insya Allah saya akan ikut semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya penyidik telah mengamankan barang bukti berupa 44 unit mobil dan 12 unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional ACT. Nantinya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk pelacakan aset atas dana yang diselewengkan oleh ACT. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Indra Okta, Harinta, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai pemeriksaan empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana ACT, sudah bersama kami Esra Ambarita langsung dari Barreskrim Polri. Selamat sore Esra, apakah pemeriksaan masih berlangsung dan apa saja materi pemeriksaan? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu terkait materi maupun agenda pemeriksaan, bahwa memang hari ini ada sebanyak 4 tersangka yang menjalani pemeriksaan terkait kasus penyelewengan dana yang dilakukan pihak ACT. Di mana 4 tersangka ini terdiri dari mantan Presiden ACT Ahyudin, kemudian Presiden aktif dari ACT Ibnu Hajar, dan 2 petinggi lainnya. Keempatnya tadi tiba di Barreskrim Polri, menyambangi Barreskrim Polri sekitar pukul 13.30, di mana memang tadi sempat memberikan keterangan, yakni Ahyudin, bahwa mereka akan mengikuti pemeriksaan ini secara kooperatif dan mengikuti prosedur hukum. Namun terkait materi yang akan ditanyakan penyidik, maksud kami, ini masih belum kami ketahui, dan kami pun awak media masih menunggu tepat di ruang penyidik. Dan untuk diketahui juga Wilson, Syafa, dan pemirsa, bahwa keempat tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 25 Juli 2022 setelah melakukan sejumlah pemeriksaan ataupun penyelidikan yang dimana petinggi ACT sempat dipanggil lebih dari 7 kali, yakni dari tanggal 8 hingga 11 Juli. Dan kemudian dari hal ini juga dari pihak PPATK kemudian bekerja sama dengan penyidik mendalami kasus adanya dugaan penyelewengan. Dan terbukti pihak ACT memang melakukan penyelewengan dana, yakni dana secara bisnis to bisnis yang dilakukan di negara beresiko tinggi. Ini berdasarkan keterangan dari pihak PPATK. Kemudian dari tim penyidik juga mengamankan setidaknya 44 unit mobil dan 12 unit sepeda, maksud kami sepeda motor. Kemudian juga ditemukannya penyelewengan dana sebanyak 103 miliar dari dana kompensasi yang seharusnya diolah, yang diberikan mandatnya dari pihak Lion Air kepada pihak Lembaga Filantropi ACT. Namun ini dalam dananya yang 138 miliar, hanya 103 miliar yang diperuntukkan untuk membantu untuk dana kompensasi, namun sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional dari perusahaan ACT. Atas perbuatannya keempat tersangka pun diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Wilson, Syafa. Ya, terima kasih Esra Ambarita langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.